Desakan agar Firly Bahuri dicopot dari posisinya sebagai Ketua KPK mencuat menyusul adanya dugaan pemerasan dalam pengurusan perkara di Kementerian Pertanian. Terlebih setelah beredar fotonya bertemu mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Untuk membahasnya lebih lengkap telah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Suparji Ahmad. Selamat sore Pak Suparji. Sore Bang. Baik, Pak Suparji, kita tahu bahwa pertanggal 6 Oktober Polda Metro Jaya sudah menaikkan kasus dugaan pemerasan Firly kepada SJL ke tahap penyidikan. Ini apakah artinya polisi sudah meyakini bahwa di situ sudah ada peristiwa pidana? Ya, bahwa untuk bisa naik ke penyidikan berarti sudah cukup ya alat bukti yang mengkualifikasi adanya peristiwa pidana. Karena akhir atau ujung penyelidikan adalah untuk menentukan ada peristiwa pidana atau tidak. Proses itu tentunya melalui sebuah rekonstruksi fakta berdasarkan alat bukti, berdasarkan klarifikasi misalnya terhadap saksi, terhadap surat, petunjuk ya, untuk menentukan ada peristiwa pidana atau tidak. Sebagai tindak lanjutnya, maka naik sidik, naik pada tahap penyidikan. Disitulah akan dilakukan serangkaian tindakan penyidik untuk menentukan ya siapa tersangkanya, membuat terang benderang perkara berdasarkan alat bukti. Jadi tentunya ini adalah sebuah kemajuan yang signifikan, kemajuan yang sangat penting untuk melihat perkara ini. Selama ini kan masih dianggap suatu rumor ya, suatu asumsi, tetapi kalau penyelidik terus kemudian berani meningkatkan pada tahap penyidikan, naik sidik, berarti ya konsekuensinya bisa akan lanjut siapa tersangkanya, dan ketika siapa tersangkanya nanti bisa diajukan permohonan pra-peradilan kalau seandainya proses penetapan tersangka dalam konteks pasal pemerasan tadi itu, apa 368, 369 KUHP, tidak sesuai dengan prosedur yang benar. Maka ini adalah sebuah langkah hukum yang sangat penting ya, dan ini juga akan beriringan dengan langkah hukum yang lain disebut soal Dewan Pengawas tadi, KPK. Tetapi kembali pada pertanyaan tadi, dengan penyelidikan berarti peristiwa pidananya sudah terang benderang, sudah clear berdasarkan alat bukti yang ditemukan dari para penyelidik. Ya. Baik, sudah ada peristiwa pidananya, tadi Anda katakan, kemudian juga sudah ada alat bukti yang cukup kuat, diyakini polisi cukup kuat di situ. Lalu seberapa sulit dari dua hal ini kemudian nanti polisi menentukan siapa tersangkanya? Apakah cukup sulit, Pak Suparji? Menurut saya tidak sulit nih. Kenapa? Karena peristiwa ini termasuk peristiwa yang relatif mudah ya. Kenapa? Karena lokusnya jelas ya, tempusnya jelas ya, waktu dan tempatnya jelas. Kemudian mungkin yang kesulitan adalah saksi-saksinya ya, saksi-saksinya atau kemudian alat bukti yang lain. Siapa yang melihat orang memerasnya, kemudian siapa yang diperas, kemudian siapa yang memeras dan sebagainya. Maka itu akan menemui sebuah kesulitan. Tetapi misalnya seorang yang diduga memeras tentunya akan beralibi, ya, akan mengelak dan tidak akan mengaku. Tetapi dalam konteks pidana kan pengakuan bukan sesuatu yang menjadi alat bukti. Bisa saja kemudian dia tidak mengaku, tetapi alat bukti yang lain sekiranya itu mendukung, maka tidak akan menemui sebuah kesulitan. Jadi kalau pertanyaannya soal sulit atau tidak sulit, dilihat dari waktu, dilihat dari tempatnya, dilihat dari pihak-pihak yang misalnya menyaksikan tadi itu saya kira relatif mudah. Tetapi memang membangun sebuah kebenaran material itu tidak suatu langkah yang sederhana. Tapi yang perlu dilakukan adalah bagaimana menghimpun kebenaran-kebenaran tadi itu, meskipun misalnya ada pengelakan. Selama ini yang dihadirkan ke publik adalah soal foto ya, misalnya foto tadi itu ya, mengunjungi ketika bermain badminton, kapan itu terjadi, terus kemudian sebetulnya siapa yang inisiasi datang ke situ kan gitu. Dan saya kira ini adalah bukti-bukti petunjuk yang relatif mengarahkan untuk kebenaran. Apakah di situ kemudian terjadi adanya pemerasan? Ya ini sulitnya adalah ketika membuktikan adanya pemerasan. Karena pemerasan tadi itu apakah melalui lisan, atau kemudian bertemu secara langsung, atau kemudian melalui komunikasi, atau apa gitu. Terus kemudian bukti konteksnya pemerasan ini kan tentunya harus memberikan sesuatu, sejumlah uang. Nah uangnya bagaimana diberikannya, siapa yang menerima, itu yang akan memerlukan
kerja keras oleh penyidik. Tetapi yang Baik. perlu diapresiasi adalah bahwa ini ada sebuah kemajuan. Yang penting bagaimana berjalan secara prosedural dan tidak ada sebuah konflik ya atau yang di luar non hukum, misalnya antar institusi atau apa. Namun yang penting adalah masing-masing bekerja sesuai porsi masing itu, terus menyelamatkan institusi masing-masing. Kita Baik. berharap tidak ada lagi ya episode cicak versus buaya ya, yang dulu sempat Oke. menjadi perhatian publik. Tetapi ini kan bukan soal institusi, ini persoalan Baik. pribadi. Makanya dilokalisir sehingga tidak kontraproduktif terhadap institusi. Maka ketika ada misalnya aspirasi Dewan Pengawas KPK bekerja, Dewan Pengawas turun, maka supaya ini bisa dijadikan sebagai satu petunjuk untuk Dewan Pengawas KPK bekerja. Dan menurut saya Baik. juga penting misalnya dalam hal ini Presiden perlu misalnya memberikan sebuah perhatian agar ini tidak kontraproduktif gitu loh, supaya kemudian Oke. tidak kemana-mana perkara ini gitu. Karena apa? Baik. Karena Pak kan Suparji. sudah mengundurkan diri gitu ya, Mas. Iya, Pak Suparji, ini kan bukan hal yang sepele ya. Ini yang disorot adalah figur pimpinan KPK, Ketua KPK Firly Bahuri yang diduga melakukan pemerasan. Nah, supaya menyelamatkan citra KPK, supaya juga kerja KPK terus bisa objektif, di sisi lain kasus hukum ini berjalan dengan maksimal, apakah sebaiknya perlu ada dalam tanda kutip kesadaran diri dari yang bersangkutan untuk mengundurkan diri dari posisinya, atau mungkin yang tadi Anda maksud dengan Presiden perlu kasih perhatian adalah dengan cara mencopot Ketua KPK yang sekarang, atau bagaimana Pak Suparji? Ya, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan misalnya kan. Pertama, Dewan Pengawas KPK bekerja ya sesuai dengan topoksinya. Apakah menentukan ada pelanggaran etika atau tidak ya? Kalau memang ada pelanggaran etika, maka ada sanksinya bagaimana? Kan ada sanksi ringan, sedang, dan berat. Berat kan sampai pada tahap pencopotan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Polda bekerja sesuai dengan porsi penegakan hukum. Tidak ada misalnya sentimen-sentimen tertentu, sentimen personal atau sentimen institusi, sehingga semua bekerja secara independen, secara profesional, secara proporsional, dan secara prosedural. Dan juga secara menghasilkan sesuatu yang produktif. Kemudian yang ketiga, dalam hal ini Presiden untuk turun tangan, untuk memberikan atensi, memberikan perhatian, supaya ini tidak menjadi sesuatu yang tidak terkendali gitu ya, menguras perhatian publik, menciptakan kegaduhan, dan sebagainya. Apalagi kemarin kan sempat persoalan menteri ya, kemudian mengundurkan diri, terus kemudian ada pernyataan dari Menko misalnya, itu kan juga jadi perhatian publik. Nah ini kan kepolisian dan kemudian KPK ini kan juga menjadi suatu institusi yang harus diselamatkan gitu loh. Nah kalau pertanyaannya apakah yang bersangkutan harus mengundurkan diri, saya kira soal pengunduran diri itu kan sebuah kesadaran. Nah pada sisi bisa saja diapresiasi, tapi pada sisi yang lain kadang-kadang dijadikan justifikasi, oh benar dugaan tadi itu, sehingga akhirnya kan menjadi sesuatu yang dilema. Maka lebih baik daripada suatu masih sifatnya asumsi tadi itu, akan lebih baik dilokalisir dengan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku. Dewan Pengawas atau kemudian penyidik, dan kemudian kalau perlu sekali lagi Presiden harapannya apa? Perkara ini kemudian jelas ya penyelesaiannya, tidak kontraproduktif terhadap proses hukum, proses pembangunan dan sebagainya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Suparji Ahmad, pakar hukum pidana untuk perspektifnya pada sore hari ini. Selamat sore Pak Suparji. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.